Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah senantiasa masih memberikan kesehatan kepada hambanya yang beriman, yang mau melaksanakan perintah dan kewajiban yang diberikan kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan mendapat predikat la'allakum tattaqun sebagai predikat orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabi, sebagai nabi yang terakhir, sebagai rasul, pembawa cahaya penerang kepada umat-umatnya yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dan kita dapat dipertemukan dengan beliau di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kelapangan dan kesehatan untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Di dalam bulan Ramadan ini kita banyak melakukan ibadah-ibadah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ini menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yang mana mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa, bahkan lebih baik lagi dari apa yang telah kita perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa ini difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Perintah melaksanakan puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia seluruhnya, melainkan khusus kepada orang-orang yang beriman. Apa tujuan Allah menyerukan perintah berpuasa ini khusus kepada orang-orang yang beriman? Pada akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Rasul bersabda bahwa di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan para setan-setan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama berpendapat bahwa bukan dalam artian pintu surga itu terbuka khusus di dalam bulan Ramadan, tetapi tidak. Pintu surga itu selalu terbuka. Kenapa dikatakan di dalam bulan Ramadan ini pintu surga itu terbuka selebar-lebarnya? Karena di dalam bulan Ramadan orang-orang memperbanyak ibadahnya. Orang-orang melakukan ibadah. Orang-orang semua beribadah di dalam bulan Ramadan. Sehingga sabda Rasulullah tadi, di dalam bulan Ramadan ini pintu surga terbuka selebar-lebarnya.
Tidak ada yang mau orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan ini melakukan kemaksiatan. Tidak akan mau orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan ini melakukan kejahatan. Melainkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang diserukan oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka orang-orang yang beriman ini melakukan perbuatan yang baik sebanyak-banyak mungkin. Di dalam bulan Ramadan ini, orang yang jahat sekalipun dia berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Orang yang ahli maksiat, apabila dia beriman, di dalam bulan Ramadan ini dia akan memperbaiki dirinya sehingga pintu-pintu surga bisa terbuka selebar-lebarnya. Selanjutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam bulan Ramadan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ulama berpendapat tentang hadis ini, kenapa dikatakan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya? Karena kebanyakan manusia yang beriman, mereka melakukan perbuatan baik, mereka memperbanyak perbuatan yang baik-baik, dan mereka meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan demikian maka tertutuplah pintu neraka. Kenapa demikian? Karena pada bulan ini umat manusia yang beriman, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa para setan-setan dibelenggu. Bukan dalam artian tangan setan itu diikat, tetapi dengan banyaknya orang yang beriman, dengan banyaknya orang melakukan perbuatan yang baik-baik, maka setan tidak punya kesempatan untuk mengganggu, tidak punya kesempatan untuk menggoda manusia sehingga dapat terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Disinilah setan tidak mampu menggoda manusia, setan tidak mampu menyesatkan manusia sehingga setan merasa dirinya sudah terbelenggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman sehingga kita dapat mendapatkan predikat yang tertinggi, yaitu la'allakum tatakun, menjadi orang-orang yang beriman. Tujuan melaksanakan puasa Ramadan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita menunjukkan diri kita, menunjukkan ketaatan diri kita kepada Allah sehingga kita melaksanakan puasa dengan rela, melaksanakan puasa dengan senang hati, karena bulan Ramadan ini adalah bulan 1000 pengampunan, di mana di dalam Ramadan ini Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mendengar, kita banyak mendapat kiriman dari sahabat-sahabat kita bahwa marilah kita berpuasa seperti puasanya burung elang. Berpuasanya burung elang untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemangsa yang lebih tangguh. Untuk mempersiapkan dirinya menjadi kuat mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan puasanya orang yang beriman tidak demikian. Setelah selesai berpuasa, orang-orang yang beriman diharapkan akan menjadi rendah hati. Yang dulunya seorang yang kikir akan menjadi seorang yang dermawan. Yang dulunya menjadi seorang pemaksiat akan menjadi orang yang bertaubat.
inilah yang diharapkan kepada kita setelah melaksanakan bulan Ramadan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpuasa menurut tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebelum kami akhiri. Sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, jadikanlah puasa ini sebagai pembelajaran untuk berbenah diri ke depannya supaya menjadi lebih baik. Dan kedua, janganlah cemari puasa-puasamu di dalam bulan Ramadan ini dengan sesuatu hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang bermanfaat dan bukan menjadi puasa yang sia-sia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.